Halo Sobat UI semuanya, selamat sore, selamat datang lagi di acara Podcast UI. Kesempatan kali ini saya sudah menghadirkan narasumber yang tentunya nomor 1 di Universitas Ibnu Sina. Tidak lain dan tidak bukan adalah Rektor Universitas Ibnu Sina. Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik dong tentunya, karena kita kesempatan kali ini mau ngobrol santai untuk membahas tentang Indonesia dan masyarakat milenial di tahun 2023 tentunya. Namun sebelum itu kita tentunya akan berbincang terlebih dahulu tentang profil beliau. Nama beliau adalah Bapak Asosiat Profesor Dr. Haji Mustaqim Suaib, SEMM, yang tentunya bidang ilmunya di Magister Manajemen, betul ya Pak ya? Iya. Betul sekali. Mungkin Bapak boleh diperkenalkan dulu lahirnya di mana, tahun berapa, silahkan Pak. Iya. Saya lahir di Riau. Di Riau. Tepatnya di daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Indragiri Hilir. Pesisir Riau. Lahir di sana tahun 1974. 1974. 49 tahun yang lalu. 49 tahun yang lalu. Berarti sekarang udah 49 tahun ya Pak ya? Iya. Oke. Gimana ceritanya Pak bisa sampai di Batam? Oh iya. Ceritanya sampai di Batam pada tahun 2000. 2000. Iya. Umur saya masih 3 tahun tuh Pak, masih Iya. merangkak. Jadi saya sampai di Batam itu ketika posisi itu umur 26 tahun. 26 tahun. Gelar masih S1, S1. Sarjana Ekonomi. Nah, waktu saya di Jawa selama 9 tahun. Waktu saya di Jawa sudah terdengar dari kawan-kawan bahwa ada suatu daerah di Riau. Dulu kan kita satu Riau. Oh, dulu Provinsi satu Riau. Oke. Ada suatu daerah di daerah Riau namanya Batam. Yang Batam ini bertetangga dengan Singapura. Iya. Batam ini akan berkembang seperti layaknya tetangga Singapura. Iya. Sehingga itu yang membuat saya minat dan ingin datang ke Batam. Oke. Nah, pada tahun 2000 itulah saya hadir di Kota Batam. Di Kota Batam. Iya. Oke. Kemudian Bapak melanjutkan pendidikan S2-nya di mana, Pak? Nah, ketika saya di Kota Batam, saya memang langsung menjadi tenaga pengajar. Tenaga pengajar. Iya, tenaga pengajar atau dosen di STIE Ibnu Sina Batam. STIE Ibnu Sina. Berarti sebelum bergabung universitas Betul. ya, Pak ya? Jadi STIE Ibnu Sina Batam. Nah, pada saat saya mengajar di STIE, tentu aturan-aturan Kementerian Pendidikan berubah. Yang dulunya seorang dosen hanya S1 boleh mengajar, ada perubahan. Iya. Jadi seorang dosen tidak boleh lagi menjadi S1 tenaga pengajar. Tentu kita seorang dosen lanjut S2, dan saya ada 2 gelar yang saya jalankan. Pertama, ketika 2004 sampai 2006 saya selesai S2 di Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Oh, Dr. Sutomo. Oke. Nah, ketika 2006 ternyata posisi program studi Magister Manajemen Universitas Dr. Sutomo tidak diakui karena belum terakreditasi. Sehingga saya harus mencari kampus lagi yang terakreditasi. Saya konversi lagi dari MM yang sebenarnya sudah saya dapat. Saya lanjutkan di UPI YPTK Padang. Oh iya, UPI Padang. Jadi saya lanjut lagi MM di sana selesai 2010. 2010. Nah, 2008 2010. Alhamdulillah
alhamdulillah ijazah itu terakreditasi dan itulah yang diakui oleh kementerian pada saat itu sampai sekarang, yang dari ijazah UPI PTK Padang. Oke. Nah itu S2. Untuk S2. Ya. Kemudian dilanjutkan S3. Nah pada tahun 2010 saya melanjutkan S3 di Universitas Negeri Jakarta. Oh, UNJ. Dan gelar saya atau latar belakang pendidikan saya itu semuanya linier. Adalah ilmu manajemen. Jadi S1 ilmu manajemen, S2 ilmu manajemen, S3 di UNJ juga ilmu manajemen. Oke, berarti berkaitan erat dengan sumber daya manusia, betul ya Pak? Ya, pasti. Betul tentu. Sekali. Dan tentunya nih Pak, kalau kita mau bahas lagi tentang SDM, tentunya Bapak di Universitas Ibnu Sina ini mungkin sudah puluhan tahun ya Pak ya, melihat perkembangan dari Universitas Ibnu Sina. Dan saat ini juga yang menonton pemirsa di rumah itu banyak sekali milenial nih Pak dan Gen Z, yang tentunya nanti akan berkontribusi di Indonesia Emas tahun 2045. Melihat perjalanan karir pendidikan Bapak nih di Universitas Ibnu Sina, kira-kira menurut Bapak peluang mahasiswa Universitas Ibnu Sina di Indonesia 2045 itu bagaimana Pak? Oh, sangat berpeluang sekali. Terutama anak-anak yang milenial sekarang yang umur belasan sampai 20-an itu, tentu posisi ketika 45 itu mereka berumur ada 30 dan 40. Sangat produktif sekali mereka-mereka itu. Nah, ini yang diharap mereka-mereka ini nanti ketika umur atau posisi Indonesia itu posisi emas 45. Nah, perkembangannya tentu kita akan dorong mereka-mereka itu sekarang ini. Nah, tidak hanya puas di S1, tapi kita akan dorong mereka-mereka itu untuk melanjutkan magisternya, melanjutkan doktornya. Karena ada salah satu negara di Asia ini adalah Thailand. Itu dulu Thailand boleh kita kata jauh dari negara kita Indonesia. Malaysia juga salah satu contoh. Tapi Thailand, kita ambil contoh Thailand lah. Thailand dulu jauh dari dengan kita. Sekarang doktornya lebih banyak dengan kita. Karena memang digerakkan, didorong pelajar-pelajarnya, mahasiswa-mahasiswanya untuk mengambil gelar tidak cukup S1, S2, tapi lanjut S3. Bahkan dipermudah untuk mengambil S3. Oke, betul. Berarti memang SDM di bidang pendidikan itu sangat berpengaruh untuk mendapatkan Indonesia Emas di 2045. Contoh kenapa SDM berpengaruh? Iya. Contohnya apa? Kenapa SDM berpengaruh? Jepang masih ingat? Iya. Hiroshima dan Nagasaki? Iya. Hancur, lebur, tidak bahkan berkeping-keping sekali, hancur. Apa yang dibangun Jepang dulu sehingga sampai sekarang luar biasa negara kecil itu? SDM yang dibangun. Itu contoh salah satu. Singapura tidak memiliki lahan, sumber daya alam, apa yang dibangun? SDM. Betul banget. Berarti memang peran SDM khususnya luar untuk Indonesia biasa. Ini perlu ditingkatkan ya Pak ya untuk menuju Indonesia Emas 2045. Pasti. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwasanya memang kita juga berpeluang untuk ikut andil dan berpartisipasi ya Pak dalam Indonesia Emas 2045. Namun mungkin Bapak ada saran apa sih sebetulnya yang milenial harus persiapkan untuk bisa siap menjadi Indonesia Emas di 2045? Ya, tentu yang pertama ya sumber daya manusia. Kita memberikan mereka-mereka itu, anak-anak itu peluang-peluang bahwa Anda jangan puas di pendidikan yang Anda sekarang emban. S1 cukuplah S1. Jangan S2 cukuplah S2. Kalau bisa selesaikan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau anak-anak milenial itu ingin menjadi tenaga pengajar, dosen, kita dorong mereka. Kita dorong tidak hanya doktor, tapi gelar seorang dosen itu, gelar tertinggi adalah guru besar, profesor. Kita dorong untuk arah ke sana.
staff saya, pegawai-pegawai saya dorong terus mereka. Saya selalu tanya, kamu udah sampai di mana S3? Sudah sampai di mana S3? Artinya apa? Kita peduli. Yes. Kepedulian kita terhadap mereka itu agar mereka cepat selesai S3 itu sangat tinggi. Setiap saya jumpa mereka, gimana S3-mu? Gimana S2-mu? Kamu bagaimana? Kamu udah S2? Lanjut S2. Kamu sudah S3? Lanjut. Kejar guru besar itu. Yeah. Nah, itu. Jadi tidak boleh kita berhenti, selalu mengingatkan mereka-mereka yang milenial akan berhadapan dengan dunia 2045. Oke, betul banget. Memang saya juga merasakan sendiri di kepemimpinan Bapak Rektor, di mana kita harus terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia kita. Tentunya pendidikan kita tidak hanya cukup di S1, kita harus terus meningkatkan pendidikan di S2 dan juga di S3. Betul banget. Karena tentunya kalau kita udah siap mungkin ya Pak, kemanusiaannya mungkin nanti untuk SDA dan pengaturan lainnya bisa lebih dikelola dengan baik lagi. Betul ya Pak ya? Sangat gampang sekali yang lainnya. Kalau kita SDM sudah siap, yang lainnya sangat gampang ditata. Iya, betul banget Pak. Kita ngomong-ngomong berkaitan dengan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 di Universitas Ibnu Sina, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit Pak, kira-kira perkembangan Universitas Ibnu Sina ini seperti apa Pak, hingga bisa berdiri menjadi universitas sekarang ini? Ya, berawal dari sekolah tinggi. Ya, kebetulan saya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, salah satu sekolah tinggi dari 3 gabungan itu. Nah, berawal dari situ kita sebenarnya sudah dari tahun 2010 kita sudah bercita-cita ingin menjadikan 3 sekolah tinggi ini universitas. Namun pada saat itu regulasi pemerintah belum memungkinkan, karena dari 6 prodi kita harus menambah 4 prodi. Nah, itu yang kesulitan kita di situ. Tapi ketika 2018 regulasi pemerintah pusat terbuka untuk bagi prodi-prodi yang tidak penggabungan, dirikan Universitas Ibnu Sina. Nah, pada saat itulah kita mendirikan 2018 Universitas Ibnu Sina dengan 3 penggabungan, bahkan kita pada saat itu kita berencana 4 penggabungan. Karena style waktu itu Pak Ibrahim ingin sekali bergabung dengan kita, tapi karena aturan daripada Kementerian Agama sudah tidak membolehkan hal itu terjadi, sehingga kita juga tidak bisa bergabung. Sehingga akhirnya terbentuklah Universitas Ibnu Sina ya Pak ya di tahun 2019, betul ya Pak ya? Betul banget. Dan tentunya hingga saat ini juga para pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan podcast, tentunya saat ini Universitas Ibnu Sina juga memiliki 3 fakultas ya Pak ya. Kita ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada Fakultas Teknik, dan juga ada Fakultas Ilmu Kesehatan, yang tentunya diharapkan semoga nanti ke depannya ada makin banyak nih Pak fakultas-fakultas yang lain yang lahir di universitas. Tentunya seluruh masyarakat milenial yang ada di Kota Batam menunggu hal itu. Karena nih kita kayaknya sepertinya belum ada ya Pak ya sarjana pendidikan ya Pak ya di umumnya di Batam ini. Nah, jadi masalah program studi. Program studi kita kan sekarang ada 8 ya. 7 ya. 8 saat ini, ada 1 D3 yang masih ada. Nah, selebihnya 6 S1, 1 S2 kita. Nah, kedepannya saya berharap kawan-kawan dari fakultas-fakultas, saya dorong terus untuk membuka prodi-prodi baru. Nah, tolong diingat, prodi-prodi yang akan menjadi jamuan adik-adik kita milenial ke depannya adalah prodi-prodi yang berhubungan dengan internasional. Ya, contoh seperti manajemen bisnis internasional. Itu pasti akan mereka minati. Kenapa? Karena Batam adalah miniatur Singapura. Batam adalah perbatasan negara tetangga Singapura. Siapa yang nggak kenal Singapura? Siapa yang ingin negaranya seperti Singapura? Banyak. Kita juga ingin sekali
mempotret untuk menjadikan Batam minimal ya tidak satu tingkat tapi ya ada kesamaan lah gitu. Dengan Singapura, kemajuan Singapura. Singapura SDM-nya luar biasa. Ya, sumber daya alam tidak ada tapi SDM-nya luar biasa. Nah, kita juga ingin seperti itu. Makanya adik-adik ini jangan puas di hanya S1 dan S2. Kalau bisa selesaikan program pendidikan yang paling tertinggi yang ada di muka bumi ini, selesaikan sampai doktor. Bahkan kalau seorang dosen, selesaikan sampai ke jenjang ke guru besar. Kita dorong terus itu untuk ke sana. Ya, siap Pak. Ya, semoga untuk peserta di rumah nanti harapannya kita doakan bersama semoga Universitas Ibnu Sina dan tentunya visi misi dari Pak Rektor untuk memperkuat prodi, menambah prodi yang baru dan tentunya meningkatkan SDM ya Pak. Betul. Masyarakat Kota Batam khususnya mahasiswa Tendik yang ada di Universitas Ibnu Sina juga sehingga kita bisa mempersiapkan diri untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dan tentunya nih Pak, banyak juga nih mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi nih dari Universitas Ibnu Sina. Kira-kira kalau melihat dari itu ada nggak sih Pak cikal bakal presiden dari Universitas Ibnu Sina? Insya Allah mudah-mudahan ada karena dari sekian banyak mahasiswa kita itu saat ini adalah mahasiswa yang hampir 99% milenial. Ya, betul. Saya flashback lagi ke depan, ke belakang ya. Tahun 2010 ke bawah, mahasiswa kita adalah mahasiswa yang terbalik dengan saat ini. Ketika 2010, 90% adalah mahasiswa yang non milenial, yang berumur 40, 35, 40, 45 sampai 50. Tahun 2010. Tapi ketika sampai tahun 2016, 17, 18 sampai sekarang terbalik. Malah yang milenial itu yang 90% akan tetapi yang berumur 30, 35 paling hanya 2 orang satu kelas, 1 orang kalaupun ada. Isinya siapa? Para milenial yang berumur belasan sampai 20-an. Ini harapan kita ini. Harapan Universitas Indonesia bisa saja nanti mereka itu 2045 ada yang jadi menteri, ada yang jadi wakil presiden, bahkan presiden. Tentu terbuka untuk itu semua. Dan tentunya saya juga mungkin cocok ya Pak ya 2050 jadi presiden. Sangat cocok sekali. Mohon masyarakat Kota Batam dukung saya jadi presiden. Nanti saya udah punya plot nih siapa yang Menteri Keuangan, Menteri SDM doakan ya semuanya. Biar nanti Universitas Ibnu Sina kebetulan saya alumni juga ada alumni yang jadi presiden. Cita-cita tinggi ya Pak. Tentunya sebagai peran dari Pak Rektor juga dorongannya untuk meningkatkan SDM. Jadi saya harus memperkuat SDM saya nih dari sekarang. Mengatur strategi-strategi untuk Indonesia Emas 2045 ya Pak ya. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu. Dan mungkin Pak karena kita banyak banget nih dari ke generasi tadi Bapak udah sampein 2010 itu ternyata banyak 30 tahun ke atas ya Pak ya dan sekarang kita makin milenial. Itulah mungkin menjadi dasar ya Pak tagline Universitas Ibnu Sina itu menjadi kampusnya profesional muda. Apakah itu dasarnya atau gimana Pak? Itu dasarnya, salah satu dasar kenapa kita mengambil tagline itu profesional muda karena sudah terbalik. Dari 90% yang berumur 30, 40, 50 sekarang 99% yang berumur belasan sampai 20. Profesional muda yang kita harapkan. Profesional muda yang kita harapkan. Oke, rekan-rekan semua sobat UWIS yang ada di rumah. Jadi yang sedang berkuliah di Universitas Ibnu Sina, Anda beruntung karena kita mempunyai pemimpin yang tentunya mengedepankan sumber daya manusia, karena jika sumber daya manusia sudah tercipta tentunya kita bisa memodifikasi segala hal menjadi lebih baik untuk mempersiapkan diri kita menjadi Indonesia Emas 2045. Mungkin bincang-bincang kita sore ini bersama orang nomor 1 di Universitas Ibnu Sina kita cukupkan sekian. Nanti kita akan ada bahas lagi nih Pak. Tentunya sekarang ini kita bahas SDM. Siapa tahu kedepannya kita bisa bahas beasiswa apa nih Pak, gitu yang bisa ya kan untuk meningkatkan SDM-nya. Prestasi-prestasinya juga mungkin nanti kita bisa bahas lagi. Namun sebelum kita tutup, tentunya Bapak masih ingat Pak tagline UWIS kita?
Masih ingat. Oke. Universitas Ibnu Sina, kampusnya profesional muda. Oke, sama-sama dengan tim kreatif ya. Kita closing podcast kita sore hari ini dengan tagline unggulan kita. Siapa? Siap. Siap. Oke. Universitas Ibnu Sina, Kampusnya profesional.